Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, pecinta channel Buya Ki Munawir Asli yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ada waktu yang dinanti ditunggu selesai kita istirahat bangun tidur, yaitu makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, karena di balik makan sahur itu mengandung keberkahan. Walau lukmatan, walau sekedar satu suap. Jadi nilai keberkahan di balik makan sahur itu luar biasa. Jika terasa kenyang, jika terasa masih belum ada rasa lapar, walau satu suap. Bisa macam-macam makanan yang dimakan. Bila masih suka buah durian, sahur dengan makan durian silahkan. Ini buah durian untuk dimakan saat sahur. Luar biasa. Masya Allah. Sahur itu sunnahnya di waktu takhir, akhir-akhir. Jika imsak jam 4:30, maka makan sahurnya jam 4. Kenapa memang? Karena makanan yang kita santap saat sahur tersebut itu bertahan dalam tubuh selama 7 jam. Jika kita makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata orang yang berpuasa itu merasakan sakit perut antara jam 10, jam 11. Karena makanan yang tadi disantap saat sahur sudah habis. Lalu apa yang memberi kemampuan bisa bertahan sampai waktu buka puasa, sampai maghrib? Satu, nilai-nilai keimanan. Dia percaya tidak ada orang yang sakit perut karena menahan lapar saat berpuasa akan berakibat fatal. Tidak ada. Tidak ada keraguan untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka lapar dan haus saat berpuasa itu adalah sirnya puasa. Itu yang akan mendatangkan berbagai macam pendidikan bagi orang yang sedang lapar. Kalau hari ini kami yang Allah beri kemampuan ekonomi, 2 hari puasa sudah merasakan lapar, rasanya seperti 2 minggu. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Bagaimana mereka yang hidup dalam ekonomi lemah? Nah, saat orang yang Allah beri kemampuan rezeki ekonomi yang mapan, dia akan berbagi kepada sesama. Maka sahur itu mendatangkan keberkahan. Itu yang dimaksud berkah. Orang kaya dapat berbagi dengan sesama karena diingatkan oleh rasa lapar dan hausnya. Pencinta channel Buya Munawir Asli yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita makan sahur? Apa yang kita suka silahkan dinikmati untuk memberi kekuatan kita saat kita berpuasa. Lebih-lebih makanan yang sudah menjadi ciri khas orang Indonesia. Kalau mau makan nasi mandi, nasi kembuli, nasi biryani, nasi kabsa, silahkan saja.
Semua dari makanan-makanan itu menjadi berkah bagi orang yang memakannya saat datangnya bulan puasa. Dalam Al-Quran, asyam Allah sebut 9 kali dalam Al-Quran. Tapi as-saum Allah Ta'ala sebut sekali dalam Al-Quran. Inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam puasa nazar, bukannya tidak makan, tidak minum. Tapi puasa nazarnya Siti Maryam tidak berbicara untuk menjawab tuduhan orang kalau dia itu dituduh berbuat zina dengan kehamilannya. Padahal itu kemauan Allah. Ada hambanya lahir ke alam dunia tanpa proses pertemuan bapa dan ibu. Lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Dia puasa, tapi puasanya makan, puasanya minum. Dia puasanya tidak berbicara untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang yang ada di zamannya. Karena itu manfaatkan malam-malam waktu Ramadan sesuai dengan aturan. Jika kita datang waktu untuk makan sahur, nikmati makan sahur dengan sebaik-baiknya karena akan mendatangkan keberkahan. Tak ada yang tahu datang itu berkah dari mana. Ziyadatul khairi. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dengan sebab makan sahur, kehidupan setelah Ramadan, ekonomi semakin membaik. Padahal pengeluaran cukup banyak di bulan itu. Itu keberkahan. Kebutuhan lebaran terpenuhi karena ada keberkahan di balik makan sahur. Maka aturlah sedemikian rupa waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan agar pintu keberkahan yang Allah Ta'ala sudah buka kita dapat memilikinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.